Memasuki akhir 2022 sudah ada yang optimis mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, namun ada pula yang belum melakukan deklarasi. Apa yang mempengaruhi keputusan tersebut? Kita akan bahas bersama peneliti sosial dan politik BRIN, Siti Zuhro. Selamat malam Ibu Siti. Halo, selamat malam Mas Reza. Apa Selamat malam. kabar? Alhamdulillah saya sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat semua ya. Jadi Ibu, kalau kita lihat kan ini terdapat capres yang sudah mendeklarasikan diri, dideklarasikan juga oleh parpol. Bagaimana dengan capres dan juga cawapres lainnya? Kapan prediksi Anda mereka akan deklarasi? Kapan ya langsung ini? Saya melihat memang kompetisi kontestasi sudah dimulai ya 2022 kemarin gitu ya. Dan ada partai yang sudah menyampaikan gitu ya, mendeklarasikan meskipun koalisinya belum terbangun gitu ya. Nah, tentu ini juga mendorong partai-partai lain yang juga ingin nantinya akan mendeklarasikan capres-cawapresnya gitu. Saya melihat memang tenggang waktunya, katakan kalau untuk mendaftarkan itu kan 19 Oktober sampai 25 November. Nah, itu berarti masih lama. Tapi kalau dihitung gitu ya, karena pemilu pilpresnya itu langsung, kita hitung berdasarkan Perpu itu ada perubahan. Ternyata durasi waktu kampanye itu hanya sekitar 75 hari gitu ya. Dengan 75 hari harus menyapu sekitar 37 provinsi atau 38 provinsi ditambah dengan 400 ya, 15 kabupaten, 93 kota itu kan luar biasa. Jadi untuk itu kelihatannya gitu ya, menyongsong 2023 tidak sampai Juni itu sudah akan ada deklarasi. Karena bagaimanapun juga sosialisasi itu harus dilakukan ya untuk memperkenalkan diri. Prasyarat dari Pilpres langsung itu memperkenalkan diri. Oleh karena itu memang ini waktunya menurut saya, apalagi melihat kemarin itu salah satu calon gitu ya, kelihatannya karena tidak menjabat lagi bisa memperkenalkan diri dari kota ke kota dan sebagainya. Tentunya ini juga akan mendorong gitu ya partai-partai lain untuk mendeklarasikan, tidak harus menunggu sampai Oktober 2023. Saya lihat itu mungkin sebelum Juni itu sudah dideklarasikan ya, bahkan sekitar Januari, Februari, Maret itu mereka akan sudah merumuskan, mencari formulasinya untuk melakukan koalisi dan serta-merta tentu akan mendeklarasikan capres-cawapresnya. Oke, baik. Berarti sebelum Juni begitu ya. Menurut Anda apa yang memengaruhi nih? Belum banyaknya yang berdeklarasi capres dan juga cawapres. Apakah memang masih dalam posisi tawar-menawar begitu sekarang, Bu? Iya, jadi ini sebetulnya masa transisi ya bagi partai-partai untuk memulai, tidak tiba pilpres tiba akal, tidak seperti itu. Biasanya siapapun berkompetisi untuk at the last minute gitu lah. Untuk era digital saat ini, lalu kompetisi yang memang mensyaratkan sosialisasi yang sangat cukup, itu mau tidak mau butuh waktu yang agak lama. Sementara kampanyenya itu sangat pendek ya, dihitung cuma 75 hari untuk menyapu semua daerah itu menurut saya belum tentu cukup. Oleh karena itu apa yang membuat mereka ini lama-lama? Ya memang kalau kita pun ada di partai politik ada kerumitan ya, kepelikan tersendiri bagi partai-partai untuk melakukan, katakan untuk membangun satu gitu ya, satu koalisi baru gitu. Karena koalisi sebelumnya itu selalu didasarkan pada satu koalisi yang untuk jangka pendek gitu ya, lebih ke kepentingan politik jangka pendek, sehingga ketika pemilu datang mereka harus mereformulasi, membangun lagi gitu ya koalisinya dengan partai-partai yang tentunya ada perubahan tadi itu, meskipun mungkin ada yang tetap tapi pastinya ada perubahan karena bagaimanapun juga 2024 tidak sama dengan 2019. Nah ini yang menyebabkan mengapa lalu gitu ya
membutuhkan satu proses yang agak panjang bagi partai-partai karena tidak terbiasa gitu ya, melakukan satu koalisi yang sudah lebih terformat, terukur, sehingga bangunan dari koalisi itu relatif ya bisa permanen gitu ya. Nah ini yang tidak terjadi di Indonesia, oleh karena itu membutuhkan reka ulang ya, jadi mereformulasi ulang gitu ya. Bagaimana membangun satu koalisi yang lebih kokoh. Nah ini yang apalagi untuk mempromosikan nantinya satu calon yang untuk capres-cawapres itu memang kerumitan tersendiri yang kita menyaksikan yang dilakukan partai. Tapi mungkin tahun depan ini ya, Januari, Februari, Maret itu menurut saya mau tidak mau mereka sudah mulai ya untuk mematangkan. Jadi 2022 itu kemarin prakondisi untuk mungkin separuh matang gitu. 2023 awal itu ya, di semester awal itu sudah mulai mengerucut menurut saya. Jadi karena mereka juga tidak mau lag behind ya, ketinggalan gitu. Sementara Anies mungkin sudah melaju kan gitu ya. Yang lain mau tidak mau masih menjabat dan sebagainya. Ya ini yang menjadi kendala bagi tentunya yang masih menjabat, yang tidak boleh melakukan itu turun langsung kan gitu ya. Nah, tentu ini juga menjadi satu semacam pelajaran baru ya, ketika apakah calon yang berkenalan dengan masyarakat luas tadi itu dari daerah ke daerah ini termasuk kampanye. Apa persyaratannya seseorang dikatakan mencuri start atau tidak mencuri start kan gitu. Lah ini yang juga harus sangat jelas dari awal gitu. Baik, Bu Siti. Iya tadi cukup menarik yang Anda katakan bahwa masa kampanye 75 hari dan tadi Anda juga sedikit menyeret mengenai curi start begitu ya. Mengingat memang pekan lalu kita sempat diramaikan mengenai statement dari Bawaslu yang menyatakan tidak etis, ada yang curi start kampanye begitu ya. Menurut Anda apakah 2023 nanti yang Anda katakan sebelum Juni, baik itu Januari, Februari, Maret begitu akan ada deklarasi capres dan juga cawapres. Apakah itu nanti bisa disebut juga sebagai curi start, Bu? Ya, ini yang makanya kenapa saya mengatakan, kan startnya belum, tapi sudah dikatakan mencuri kan gitu. Kira-kira apa gitu ya kriteria dari mencuri start itu kan gitu. Apakah sudah sudah dinyatakan deal gitu, dalam arti dia diusung oleh 30%, 20% suara. Berarti oleh partai-partai yang berkoalisi atau mungkin sendiri tapi memenuhi persyaratan kan gitu. Kan tidak, belum melamar atau belum terdaftar secara definitif ya, karena memang belum ada pendaftaran. Jadi apakah itu curi start? Kalau orang ingin memperkenalkan diri, apa itu salah? Kan gitu. Nah ini yang harus diketahui karena memang sebetulnya gitu ya, satu alasan mengapa Pilpres dilakukan itu agar calon pemimpin nantinya itu betul-betul mengenali masyarakatnya. Masyarakat sebaliknya juga mengenali calon pemimpinnya. Nah, bagaimana dia berkenalan kalau calon pemimpin tidak cukup waktu gitu, bahkan dilewati daerahnya kan gitu. Nah, menurut saya ini yang harus dicarikan rumusnya. Bagaimana agar calon tadi itu betul-betul gayeng dengan masyarakat, mampu memperkenalkan, mumpuni atau memiliki waktu yang cukup ya untuk memperkenalkan dirinya, sehingga gitu ya. Tentu ini tidak identik dengan kampanye. Kampanye kan pilihlah saya kan gitu ya. Lalu ini nomor saya kan gitu. Ini visi misi saya. Lah itu semuanya belum melakukan visi misi programnya kan itu. Nah ini yang juga harus diatur secara cukup, secara memadai, secara jelas, clear, sehingga tidak ada yang didiskriminasi gitu ya. Semuanya akan diberikan payung yang hukum yang kuat gitu ya oleh Bawaslu nantinya, sehingga siapapun yang melanggar ya terkena, tidak boleh cuma 1-2 yang kena gitu ya. Itu harus merata. Semua calon mendapatkan satu payung hukum yang betul-betul dimiliki oleh masing-masing calon itu. Baik, Bu. Kalau misalnya kita bicara, Bawaslu kan memang sempat menyebutkan bahwa ini adalah masa abu-abu begitu ya. Ketika kampanye belum dimulai, tapi sudah ada yang melakukan deklarasi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Ini bisa dikatakan kecolongan nggak sih, Bu, untuk memanfaatkan saat-saat abu-abu seperti ini? Sebetulnya
ketika kayak di negara yang sudah maju pun ya, seorang calon ini kan sudah dibicarakan, gitu ya. Hmm. Lah, hanya yang membicarakan memang tidak hanya masyarakat, partainya kan gitu, dimatangkan kan gitu. Lah di Indonesia ini kasusnya lain gitu. Jadi studi kasusnya beda gitu. Hmm. Ketika relawan-relawan atau komunitas-komunitas itu jauh lebih proaktif kan gitu, untuk menyodorkan siapa yang mereka kehendaki kan itu. Hmm. Ya lepas ini juga tarikan politik kan gitu. Maka ini yang terjadi kompetisi kontestasi antara relawan dengan partai politik kan gitu ya. Hmm. Nah, oleh karena itu memang partai politik harus memfungsikan diri secara maksimal karena memang partai politik yang diberikan payung hukum yang kuat oleh konstitusi untuk mempromosikan atau mengusung pasangan calon kan itu untuk di Pilpres. Oleh karena itu lakukan fungsi tadi itu secara maksimal sehingga tentunya gitu ya tidak ada deklarasi-deklarasi oleh komunitas masyarakat tadi. Komunitas masyarakat adalah yang user, dia yang akan memilih nanti itu ya, bukan yang mengusung sebetulnya, tapi yang akan memilih dan masyarakat tentu menghendaki calon-calonnya tadi itu. Nah, itu yang memang perlu dibangun untuk di pemilu 2024 saat ini sehingga peran penting dari partai politik itu sejak awal sudah menampakkan dirinya, bukan nunggu at the last minute gitu kan. Sehingga masyarakat galau gitu. Kita kan sudah mau kompetisi, tapi kita kok nggak tahu ini siapa calon. Jadi diumumkan saja tidak apa-apa kan gitu. Bukan berarti lalu kampanye di mana-mana, tidak seperti itu juga. Ya, jadi masyarakat lebih familiar dengan calon-calonnya tadi itu jauh lebih penting. Sehingga yang tadi itu disebutkan tidak memilih kucing dalam karung gitu ya. Sudah tahu life history-nya, CV-nya, biodatanya, kompetensinya dan sebagainya. Itu mungkin Mas Reza. Baik, Bu Siti, tadi Anda mengatakan bahwa diumumkan tidak apa-apa agar masyarakat juga familiar, tidak beli dalam karung begitu. Tapi kalau kita lihat, Bu, survei yang dikeluarkan oleh SMRC hari Minggu lalu, ini mengatakan bahwa deklarasi Anies Baswedan ternyata belum cukup menaikkan Partai Nasdem secara signifikan. Menurut Anda, apakah ini juga berpengaruh terhadap banyaknya partai yang belum mendeklarasikan capres-cawapresnya? Iya, memang kotel efek itu akan nanti itu kalau sudah deklarasi secara definitif yang ini kan baru sepihak ya, partai yang belum memenuhi kuota 20% kan. Dan kalau itu koalisi nanti akan beda. Begitu ditopang oleh koalisi ini sudah serius banget kan gitu ya. Berarti memenuhi persyaratan 20%. Ketika memenuhi persyaratan 20% gitu ya, lalu muncul di pasangan calon lain dengan koalisi partai lain gitu ya, dan sebagainya, itu sudah mulai nanti akan kelihatan kompetisi kontestasinya dan dampak-dampak ya antara yang dicalonkan dengan partainya. Kan itu. Tapi pemilu yang lalu 2019 apa yang bisa kita pelajari dari perolehan suara partai PDI Perjuangan? Satu contoh. Apakah betul PDI Perjuangan mendapatkan kotel efek yang luar biasa dari katakan gitu ya kemenangan Pak Jokowi? Tidak juga kan? Tidak sampai 30% juga kan gitu ya. Jadi menurut saya ya naik, tapi naiknya tidak terlalu signifikan kan gitu. Itu yang dirasakan. Jadi mungkin di Indonesia ini masih dalam proses gitu ya. Nantinya bahkan bisa merampingkan partai-partai politik dengan adanya pemilu langsung seperti ini kan gitu, serentak maksud saya, serentak seperti itu. Jadi terjadi pelembagaan partai politik, koalisinya lebih terformat, lalu juga nanti perampingan itu terjadi. Jadi partai itu akan difilter secara alami gitu ya, tidak dipaksa untuk batal demi hukum, tidak, tapi difilter secara alami karena memang nanti yang akan muncul adalah partai-partai berakar tunjang, kan itu sebetulnya Mas Reza. Oke, baik, berarti bisa dibilang bahwa pendeklarasian ini memang tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap parpol, begitu Bu? Ini baru apa ya istilahnya, baru memulai gitu loh. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk baru memulai, lalu secara formal, legal, formal, institusional kan juga belum. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu gitu. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana agar calon tadi itu mensosialisasikan diri supaya berkenalan dengan rakyat itu. Dia akan dipilih oleh rakyat. Ini bukan dipilih oleh MPR RI, tapi dipilih oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Lah itu konsekuensi logis dari demokrasi partisipatoris. Maka masyarakat harus betul-betul mengenali siapa calonnya ini, kan gitu. Berikan gitu ya data secara terbuka kepada masyarakat mengenai calon-calon ini. Ini yang kita harapkan. Jadi itu sebetulnya dengan 75 hari pasti tidak cukup gitu. Kalau nanti formal dilakukan tidak cukup. Jadi oleh karena itu memang harus ada pengenalan yang sifatnya bukan kampanye tapi pengenalan gitu ya. Bukan apa ya, lain. Kalau sudah kampanye kan ada jualan kecapnya gitu ya. Tapi yang dilakukan untuk pengenalan itu sekedar ini loh saya mau akan ini ikutan nanti. Jadi menurut saya nggak ada masalah siapapun itu yang akan mencalonkan selama dia bukan apa ya dalam posisi pejabat negara, pejabat publik kan gitu. Kalau itu pejabat publik memang ada larangannya gitu ya. Nah, ini yang juga harus dimonitor, harus dievaluasi ya oleh Bawaslu sebagai badan yang mencegah dan mengawasi gitu ya pelaksanaan pemilu itu gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat kan ada beberapa nama yang memang belum secara resmi begitu ya untuk mendeklarasikan diri. Ada Sandiaga Uno, ada juga Ganjar Pranowo begitu. Anda melihatnya apakah nama-nama tersebut akan juga berpengaruh terhadap partai politiknya atau seperti apa? Iya, ini kan sebetulnya masyarakat masih wait and see. Dia menggandrungi calon-calon tertentu gitu ya. Tapi kan belum ada lampu hijau gitu ya dari partainya, masih ditunggu oleh masyarakat. Maka mungkin ini kan kompetisi kepiawaian atau kecerdikan dari masing-masing partai politik kan gitu. Bagaimana dia bisa sesegera mungkin gitu ya memperkenalkan calonnya meskipun itu bukan kadernya seperti kasusnya di Nasdem kan gitu. Oh terus Nasdem dinilai tidak ada kotel efek, ya kan belum pemilu kan gitu ya. Jadi belum bisa disimpulkan. Memang orang Indonesia kadang-kadang nggak sabaran gitu ya. Maunya cepat ada kesimpulan, ada hasil cepat gitu. Nah kita itu butuh proses untuk membangun demokrasi yang memiliki kualitas atau punya ada nilai-nilai, itu butuh proses yang betul-betul tidak cepat-cepat seperti itu, agak lambat gitu ya, berproses yang natural gitu ya. Yang kita harapkan dalam hal ini memang lagi-lagi adalah bagaimana masyarakat itu mengenali secara seksama para calonnya. Dan itu esensi dari demokrasi partisipatoris, pilpres langsung yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu. Saya mengatakan itu. Bagaimana masyarakat itu hanya diberikan 75 hari, satu contoh gitu ya. Oh ini nanti soalnya kalau diberikan panjang-panjang, kompetisinya malah liar kan gitu. Loh yang bikin liar itu siapa kan gitu ya. Nah ini semua stakeholders terkait itu, baik itu partai politik sebagai peserta pemilu gitu ya, institusi penegak hukum, penyelenggaranya, baik itu KPU RI dan semua turunannya sampai ke bawah, demikian juga Bawaslu RI turunannya sampai ke bawah, DKPP gitu ya, lalu juga birokrat, birokrasi gitu ya, semua rakyat dan sebagainya itu yang ini semua kita harus sama hand in hand untuk bagaimana agar penyelenggaraan pemilu serentak yang rumit ini kita laksanakan dengan betul-betul penuh tanggung jawab. Itu yang kita harapkan. Jadi kita sudah move on, bukan pemilu yang curang lagi gitu ya, tapi pemilu yang betul-betul penuh keadapan, pemilu yang memberikan pembelajaran, yang ujungnya nanti kita menyaksikan siapapun yang menang kita sangat hormati. Itu yang penting, Mas Reza. Jadi bukan lalu ada yang menang kita timpukin, tidak. Yang menang kita hormatin karena prosesnya betul-betul tidak menyimpang. Prosesnya tidak menghalalkan semua cara. Kita berkompetisi secara transparan, akuntabel. Itu yang kita harapkan. Dan selalu dikawal oleh masyarakat termasuk juga media ya Bu. Baik Bu. Oh iya, media dan civil society Mas Reza. Baik, baik. Kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini, menurut Anda Bu, apakah akan ada pengerucutan koalisi? Iya, tentu suara rakyat ini harus didengarkan Mas Reza. Kita sudah 2 kali menjalani satu koalisi yang cuma 2 pasangan calon gitu ya. Mengerucut ke 2 pasangan calon dan kita sudah menerima dampak-dampak yang banyakkan negatifnya dengan 2 pasangan calon itu. Maka yang akan datang karena PT Pilpres ambang batas
ambang batas pilpres ini sangat besar, sangat tinggi gitu ya, persentasenya 20% gitu ya untuk suara di DPR gitu ya, suara di itu dan suara pemilu 25% itu tinggi sekali. Partai-partai besar pun rumit dengan cara-cara seperti ini. Golkar pun tidak bisa sendiri. Gerindra pun tidak bisa mengusung sendiri. Jangankan partai menengah kan gitu. Lah tiga besar saja tidak hanya PDI Perjuangan yang bisa gitu. Itu pun plafonnya tidak berlebihan juga ya. Jadi menurut saya ketika kita ada kendala-kendala yang seperti ini maka ke depan gitu ya kita harapkan. Jadi pasangan calon itu jangan 2 pasangan lagi, ada lebih dari itu. Syukur-syukur 3. Lebih bagus lebih dari 3 gitu ya. Supaya masyarakat itu yang majemuk seperti ini terwakili gitu ya. Suaranya, aspirasinya melalui pasangan calon yang nanti diuji melalui 4 pasangan calon, satu contoh gitu ya. Lalu dikompetisikan, mengerucut menjadi 2 pasangan calon. Itu relief gitu. Masyarakat merasakan reda dengan kompetisi seperti itu. Lalu mengerucut 2 pasangan calon. Itu sudah reda bahwa memang pasangan calon yang diusung itu aspirasi saya kurang hebat masih kan gitu. Lah yang satunya hebat. Lah masyarakat harus diajarkan seperti itu. Itulah pendewasaan, itulah proses pematangan politik dari warga negara ini. Itu yang kita harapkan, warga masyarakat menjadi lebih matang, naik kelas gitu ya, pengetahuannya, literasinya, hanya karena diajarkan oleh satu proses pemilu yang betul-betul memberikan gitu ya, pengalaman yang tentu gitu ya, menyenangkan tadi itu. Ya, jadi pengalaman ya pembelajaran, pencerahan gitu ya, literasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi jangan lagi masyarakat dari tahapan demi tahapan itu gundah gulana gitu ya, lalu sakwasangka, lalu ujung-ujungnya distrust. Public distrust di mana-mana kan gitu ya. Antar masyarakat dengan penyelenggara tidak percaya, belum apa-apa seperti sekarang ini sudah ada gugatan-gugatan, itu menurut saya awal yang tidak bagus. Baik. Nah ini yang harus cepat-cepat diobati ya menurut saya. Baik. Jangan diterus-teruskan tahapan-tahapan itu tidak bagus karena nanti ujung-ujungnya pasti akan ada sengketa pemilu. Baik, gitu. baik. Harapannya jangan sampai ke sana begitu ya. Tadi kalau Anda katakan Iya. kalau bisa lebih dari 2 pasangan, misalnya 3 atau 4 begitu. Kalau saya bisa tanya, menurut Anda siapa sih yang tepat begitu, Bu? Yang tepat maksudnya apa itu? Untuk mengisi dari nama-nama yang sudah ada ini begitu. Kan sudah kemarin sudah ya muncul beberapa pasangan calon-calon di situ kan tidak hanya Anies, ada Mas Ganjar, ada Bu Puan, ada Pak Prabowo, ada Ridwan Kamil, ada Bu Khofifah, ada Pak siapa lagi ya yang juga Pak Erlangga Hartarto ya, ketum partai, juga dari ketum partai PKB juga mencalonkan kan gitu. Jadi semua dimunculkan saja, kira-kira mana yang paling menimbulkan animo terbesar dari masyarakat dan tentu gitu ya, tidak punya background yang bisa digoreng gitu dalam prosesnya nanti. Itu yang lebih penting ya untuk dipertimbangkan. Jadi jangan sampai yang kira-kira nantinya gampang sekali menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan integritas itu. Baik. Itu mungkin Mas Reza ya. Baik, baik. Ya, harapannya memang kalau tadi Bu Siti mengatakan bahwa kalau bisa lebih dari 2 partai, tapi yang paling penting menurut kita adalah ini bisa berjalan dengan lancar begitu, supaya tidak ada lagi yang tadi dikatakan adalah beli kucing dalam karung, sosialisasi bisa berjalan dengan lancar dan juga politik kita bisa tidak terpecah belah begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, peneliti sosial dan politik BRIN Siti Zuhro. Selamat malam, salam sehat. Ya, selamat malam.